Oke, halo. Ini baru mulai record. Jadi dengan Canva lagi-lagi ini bahas tentang bagaimana pengaruh Canva di sosial media ya. Sosial media ya nggak jauh-jauh dari Facebook, Instagram, Twitter, terus Google Plus, ada Tumblr, ada Snapchat, YouTube gitu kan, itu sosial media gitu kan. Nah itu begini kawan-kawan. Ketika kalian pengen membuat grafis sosial itu maksudnya ya postingan-postingan yang kalian pengen posting gitu kan. Itu dilakukan dengan barang Canva itu sangat-sangat tidak memakan waktu. Jadi mereka tuh bilangnya cuma sekejap gitu loh, tiba-tiba udah jadi desain, jadi pamflet gitu kan. Nah karena apa? Di dalam Canva tuh banyak banget template yang cocok dan kalian nggak perlu khawatir untuk menyesuaikan di sosial media tersebut. Misalkan mau posting di Facebook nih, Facebook kan kalau ke beranda kan ada sampulnya ya, sampulnya itu. Coba Maria izin untuk share screen dulu ya. Kalau di Facebook itu kan ada yang namanya sampul ya. Nah, di situ tanpa kalian menghafal berapa ukuran dari si sampul Facebook itu, berapa pixel atau berapa senti gitu kan, berapa megabyte gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi di Canva sendiri menyediakan kemudahan itu. Dia memberitahu kalau di Facebook nih enaknya segini, bukan enak segini sih, ada apa fiturnya tersendiri, ada lambangnya begitu. Ini buat Facebook, ini buat YouTube, ini buat Instagram ya gitu. Ini lagi loading bentar. Dan lagi-lagi aku pribadi juga sangat-sangat menggantungkan kehidupan desain tentang apapun itu di Canva sendiri, pakai Canva. Ya pertama karena mereka dalam penyimpanan desain itu rapih banget. Emang karena ini sih, karena dia pakai online ya. Jadi desain mereka kita pakai aplikasi Canva ini harus online, harus dengan jaringan data gitu. Kalau offline belum bisa. Mungkin nanti bisa. Ini kenapa ya tidak mau muncul? Sebentar. Wah, tidak ada jaringan, guys. Atau ini sepertinya habis kuota gue. Astaga. Oke lah, kita balik. Maaf kawan-kawan. Kuotanya habis, nggak bisa nge-share deh. Ya, jadi tadinya mau nge-share ini tampilan di Canva-nya itu, tapi habis kuotanya udah. Ini pakai kuota yang khusus Zoom. Kan ada tuh dari Mas Menteri ya. Ada khusus Zoom, ada khusus kuota bonusnya. Nah, ini kuota bonusnya Maria udah habis. Ya, begitu. Jadi nanti kita buka Canva-nya di belakangan dikit. Nah, di atas semuanya. Nah, di atas semua yang tadi itu, ukuran-ukuran yang sesuai dalam sosial media, fokusnya kita itu mau konten apa, temanya apa, begitu. Visual yang pengen kalian tampilin itu ya sesuai juga apa yang jadi tujuan kalian untuk memulai si desain tersebut. Jadi dengan dimensi yang tepat, porsi gambarnya biar nggak kepotong-potong atau ke crop gitu, ibaratnya kita mau nampilin ke Twitter gitu kan, itu kadang kan suka di crop gitu ya, itu yang paling ngeselin gitu loh, kenapa sih harus di crop lagi, akhirnya
Amin. Baca amin kak doanya. Jadi akhirnya tuh kalau udah jadi nih gambar nih segini misalkan katakanlah seukuran yang ada di tampilan teman-teman. Tapi pas ketika kita masuk ke Twitter itu di crop lagi gitu kan. Nah itu kan nyebelin gitu. Akhirnya kita ngedit 2 kali gitu. Itu memakan waktu banyak. Nah di Canva ini tanpa perlu khawatir hal itu terjadi, dia meminimalisir kekecewaan teman-teman semua gitu dengan fitur-fiturnya gitu. Terus namun tidak perlu menambah ya tadi itu, maaf sedikit nyontek ya teman-teman ya. Jadi kalau pokoknya bahasanya lebih kurang ya tentang maksud-maksud dari desain grafis itu sudah disediakan di dalam website Canva. Teman-teman bisa masuk di laptop kalau pas lagi searching pengen tahu sejauh mana sih desain grafis itu pengaruhnya di dunia gitu kan. Bukan cuma sekedar kita buat pamflet doang ya, tapi tentang kita buat CV kadang gitu kan, untuk melamar pekerjaan itu memerlukan desain gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu kalau misalkan kita bahas CV ya isinya gitu loh. Desainnya bagus tapi isinya nggak ada itu nol juga sih. Nah di situ pelajaran artikel-artikel yang sangat membantu di Canva itu disediain. Bisa cek sendiri langsung ke websitenya Canva. Selain kalian bisa langsung edit semua gambar-gambar kalian, mau dimasukin ilustrasi orang gitu, wanita berhijab gitu-gitu ada juga. Nanti kita bahas. Oke, bukan nanti sih, sekarang. Oke, ini masuk nih. Buang-buang masa memang. Oke. Kita masuk ya ke Canva ya. Sebelumnya Maria udah bagi-bagi ini sih link ke teman-teman pengurus. Mungkin teman-teman pengurus bisa bagi ke grup yang udah ada, grup umum Kopri gitu. Untuk bisa dapat crack yang udah Maria sediain. Nah, ini kacau. Teman-teman masih dengar Maria nggak? Dengar Kak. Masih Kak. Belas. Masih ya. Dengar nggak ya? Halo. Halo teman-teman. Hai Kak. Oke. Hai Kak. Ya nggak masuk ini. Aku ganti. Gambarnya kelihatan ya? Kelihatan. Kak. Ya. Nah, kita masuk. Tadi tampilannya dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari si Canva. Jadi di sini teman-teman bisa manfaatin banyak banget namanya ini jelajahi Canva. Ada kiriman Instagram, cerita Instagram, video, poster, logo untuk undangan atau kolase foto. Kolase foto tuh yang kayak bingkai itu yang misalkan kalian mau ada berapa foto, tiga lebih gitu kan, itu kolase. Terus untuk kartu, selebaran, pengumuman, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya itu banyak banget disediain di Canva tanpa kalian ribet-ribet nyari kata kuncinya gitu. Namun terlepas daripada itu, kata kuncinya itu kalian iske gitu. Kalian cari di sini, misalkan katakanlah yang lagi sekarang gempar nih podcast ya. Coba cari sampul podcast.
Nah, ini juga ada, ya kan? Itu gokil banget, guys. Di sini tuh selain kalian punya, ya kan, daripada ini udah ada, nyontek dong atau plagiasi dong gitu. Oh, jangan salah, jangan gitu juga. Dari yang udah disediain Canva di sini, kita masih bisa berkreasi. Nah, dengan apa? Misalkan contoh, kita buka yang ini ya. Instaplot. Kita masuk. Maaf, ada suara geredik-geredik. Nah, di sini kan ilustrasinya nih ada gambar orang ya. Kita ganti. Nah, kalau udah kalian punya Canva Pro, ini tulisan Canva-nya ini nggak ada sih. Kalau nanti di save, ini kan mengganggu banget ya. Itu kalian bisa cari sendiri di galeri kalian. Di galeri bisa, atau di foto bisa, gitu. Ini yang disediakan Canva. Terus bisa mencantumkan video. Dan warna-warnanya pun, itu yang paling penting dari warna-warna ya. Karena begini kawan-kawan, ketika kita buat tema, dan tema itu dan warna itu tentu menyelaraskan tema gitu ya. Atau misalkan kita udah punya logo, katakanlah kita masukin di sini ada fitur namanya logo juga buat teman-teman kalau misalkan punya logo. Nah, ini dia menyediakan bukan wadah sih, fiturnya tersendiri lah untuk menyimpan logonya teman-teman. Jadi nggak perlu nyari lagi nih. Nah, aku waktu itu pernah buat Drex ID sih. Itu ya ala-ala lah. Nah, itu misalkan gini nih ya, logonya putih. Nah, ini latarnya jangan sampai, jadi latarnya ikutin juga aja putih, kita ganti putih. Set. Ya kan? Asik nih kan dilihat kan. Kalau logonya udah pas serak gitu. Tinggal lainnya. Misalkan nih tulisannya bisa diganti juga, banyak banget fontnya. Ini kalau udah punya crack ini nggak perlu khawatir berbayar ya. Cracknya kalian bisa pasang dari YouTube channel mana aja. Maria nggak mau endorse YouTube channelnya lah, nggak usah, nggak dibayar. Nah, ini kita cari ilustrasinya, kita ganti nih ilustrasi. Jadi di ilustrasi ini juga perlu kata kunci. Nah, karena Canva ini bukan produk Indonesia ya, kita itu minim. Jadi minim kalau misalkan kalian mau nyarinya dengan kata kunci Indonesia, misalkan sepatu, ada nggak ya? Oh, ada guys, masih ada ternyata. Nah, itu juga berarti kelebihannya lagi Canva familiar atau friendly banget dengan kawasannya si pemakainya gitu. Ya kan? Pokoknya di ilustrasi jangan kalian pakai yang ada di sini ya, enggak. Kalian bisa nyari apapun itu, apapun. Misalkan painting, Maria sering banget tuh pakai painting karena dia buat gradasi gitu kan. Gradasi warna-warnanya. Nah, ini misalkan ini dihapus aja nih mbak-mbaknya. Ini disesuaiin aja. Kita sesuaiin sesuai gimana ya? Sesuai karakter yang pengen kalian tonjolin itu apanya? Judulnya kah atau lebih ke mana? Ke temanya atau nah, ini bisa atur posisinya juga, mau posisinya di atas atau di bawah. Nanti kalian bisa otak-atik sendiri lah. Maksudnya dari ini apa? Maksudnya dari cara-cara ini. Oke, kita buat aja misalkan penjualan sepatu ya.
sepatu iin shoes. Nah, katakan seperti itu. Iin shoes menjadikan sepatu sneakers dan lain sebagainya ya. Ini aja pakai apa? Ilustrasi gambar sepatu pasti kan orang tahu kan. Iin shoes gitu. Jangan sepatunya jangan itu deh guys. Kita cari yang lain. Sepatu. Oke, right? Nah, beginilah. Nah, ini walaupun kita punya ilustrasi ini ya, di sini juga bisa kita sesuaiin sendiri. Misalkan ini apanya ya? Oh, itunya. Nah, itu bisa kita sesuaiin. Nah, jadi selarasin aja apa yang jadi tujuan kalian untuk pemasaran. Pokoknya nggak ketimpangan sama warna-warna yang ada gitu. Usahain kita pakainya 3 warna aja guys, 3 warna. Kenapa gitu? Soalnya Maria punya pernah disaranin sama guru, ya guru aja lah katakanlah. Guru Maria itu jangan banyak-banyak memakai ilustrasi warna gitu loh. Setidaknya kita punya 3 dan yang dominan 3, tapi yang jadi ilustrasi itu 1 aja. Maksudnya itu gimana? Kan di sini kan ada biru, nih kan kita lihat biru, biru muda ini tersup biru gitu aja ya. Biru, orange sama krem. Nah di situnya yang lebih diulang-ulangin terus biar senada gitu loh. Jangan kita, oh ini bagus nih, keren nih, dari ilustrasinya udah oke, tapi kita nggak memikirkan warna-warna tujuan kita itu apa gitu. Warna-warna utama gitulah, warna-warna tujuan. Warna utamanya kita itu apa? Jadi biar orang tuh ngelihatnya serasi gitu. Akhirnya, oh iya, ini desainer handal ini, padahal mah pakai Canva gitu kan. Begitu, biar maksudnya adalah kita mendesain tapi juga tidak asal-asalan. Walaupun asal-asalan, kita tidak terlihat asal-asalan, begitu teman-teman. Ya Pak, bahasanya begitulah, kita kaji lagi nanti bahasanya. Terus kita masukin mungkin nama barang yang tersedia ya. Ada sneakers, terus ada cat, di sini bisa ditambahin langsung. Tuh pantofel. Terus ada apa lagi? Wedges tulisannya gimana ya? Ya ginilah. Wedges, terus flat shoes gitu ya, pokoknya disesuaikan aja sama apa yang disediakan gitu ya, misalnya begitu. Jadi deh seperti ini, buang aja. Nah itu gamblangannya. Nah kan tadi Maria bilang ini cuma bisa dipakai ketika kita ada di jaringan gitu kan, offline ini nggak bisa. Kenapa? Pertama, dia menyediakan ibaratnya tuh kayak aplikasi Instagram aja lah. Instagram kan ketika kita posting di dalamnya itu dia juga menyimpan kan. Nah di Canva itu juga sedemikian rupa. Ketika kita sudah ngedit, karena kita online, nah dia juga menyimpan. Dia juga menyimpan di dalamnya, di dalam Canva itu sendiri tanpa disuruh-suruh gitu. Simpan atau buang gitu, nggak usah. Dia mah udah pinter gitu dibanding kita. Ya, dia jadi langsung automatically anjay. Nyimpan di Canva-nya itu sendiri. Nah, terus pentingnya juga teman-teman punya akun dari Canva. Biar kalau misalkan aplikasinya ini kehapus ya, teman-teman bisa download lagi kapanpun dengan satu akun. Nah, ini apa yang udah kalian edit nggak bakalan kehapus sama Canva-nya. Jadi dia kayak sistem
MLM ya ibaratnya gitu kalau di bisnis. Ya berkesinambungan karena kita punya ini nih kuncinya gitu. Punya orang bukan orang dalam ya, bukan. Punya kata. Iya, punya kartunya gitu ibaratnya. Nah, di sini ya pas kemarin ya semuanya Maria edit di sini guys. Ketahuan kan gue. Begitu jadi punya akun dan begitulah kita memakai kuota kita secara kritis dengan mungkin kan teman-teman juga ada yang sering misalkan foto ya, nih kayak gini nih gue juga ada contoh nih. Foto nih kayaknya enak nih dijadiin pakai kata-kata. Nah, itu juga bisa kalian edit sembarang kalir bahasanya segala macam editing. Cuman kalau tentang foto dia nggak begitu itu sih, nggak begitu ada efek-efek kalau tentang fotonya. Cuma dia kayak lebih ke ilustrasi, lebih ke warna, ilustrasinya itu juga banyak warna dan teks-teksnya itu bisa menyediakan berbagai desain teksnya juga. Kalau kalian ribet mikirin tata letaknya teks gue gimana ya, nah di Canva ini juga ada menyediakan. Berarti ini ya, gitu. Misalkan ini aja contohnya, begini. Ini hapus dulu ya. Ya begitulah. Nanti kalian bisa otak-atik. Gitu maksudnya. Teks yang ada di Canva ini banyak banget. Bisa kalian cari juga. Bingung nih gue juga, gue nggak punya kata-kata mutiara. Ketik aja Nelson Mandela misalkan gitu ya. Ada, yakin ada. Oh nggak ada guys. Tokoh-tokoh nggak ada guys. Soalnya dia tuh pas nyimpen, kelebihannya lagi Canva ya, pas lagi nyimpen itu dia mengutip tokoh-tokoh untuk membuat kita tuh terus-terusan produktif di desain gitu. Ya, ada satu kutipan tokoh mereka yang mereka ambil tuh gini, desain itu nggak melulu harus yang jelimet, nggak melulu harus yang wow, tapi yang penting masuk di hati, masuk di otak, dan bisa diingat terus-terus sama si pemirsa atau yang lihat gitu loh. Jadi nggak melulu harus yang wow, yang hebat, yang sulit didesain gitu. Tapi nggak pernah diingat yang susah gitu diingat. Nah, tapi desain yang bagus itu yang mudah diingat, yang gampang dan friendly banget untuk jadi begini loh ciri khas desainnya Maria, begini loh ciri khas desainnya Nadia gitu. Itu kata-kata bijaknya begitu. Jadi orang ngerti nih, walaupun misalkan ada satu acara, ini pamflet pasti bikinan lu nih, gue tahu gaya-gaya lo gitu. Nah itu ciri buat ciri poin pentingnya yang dimaksudkan dalam tokoh yang si Canva kutip itu gitu. Jadi meminimalisir orang-orang yang gue minder sama desain, gue nggak punya alat gitu. Ibaratnya kan kalau desain itu lebih ke laptop gitu kan ya. Nah di Canva ini juga ada motivasi-motivasinya begitu teman-teman. Ya kita balik. Ya nanti kalian bisa banget lah untuk menjelajahi si Canva ini. Template-nya tuh banyak banget. Template-nya bisa kalian contoh karena gimana ya? Kadang kreativitas kita ya walaupun kreatif tetap aja gitu kita perlu dan menjiplak-jiplak mana-mana gitu kan. Itu jiplak hiasi itu sudah lumrah gitu. Cuman bagaimana untuk kita jadikan itu sebagai produk kita sendiri atau desain kita sendiri ya mungkin dengan tulisan yang berbeda, kayak fontnya yang berbeda gitu kan. Nah itu dia inisiatif aja gitu kan. Nggak usah terlalu terpaku dengan jiplak atau plagiat gitu. Karena kan emang ini disediain sama Canva gitu. So enjoy gitu.
Nah, tentang warna ya. Kita masuk tentang warna. Sekalian teman-teman aku lihat-liatin ini deh. Biar nggak bosen liatin muka gue mulu. Mukanya Maria bosenin. Jadi warna ini gue setuju sama ada orang bilang warna itu adalah bahasa yang mendalam dan misterius. Ibaratnya lu punya desain nih. Warnanya itu juga ada artinya gitu loh, nggak cuman mencantumkan warna biru atau warna hijau atau warna apalah itulah yang susah-susah sekarang kayak red velvet atau magenta, terus navy, army gitu-gitu kan. Sekarang kan banyak banget tuh istilah warna ya. Itu satu tulisan yang pernah gue baca, warna itu adalah bahasa yang mendalam dan misterius. Ya tentu yang tahu maknanya ya si desainer tersebut, si pembuat tampilan tersebut. Jadi ada beberapa warna yang spesifik untuk memancing perasaan atau asosiasi yang pengen disampaikan, terus respon yang berbeda dari efek apa nih yang pengen dimunculkan oleh merek yang pengen kalian tonjolin gitu. Misalkan kalau sekarang kita adalah Kopri, kita menonjolkan logo Koprinya gitu. Jangan ketimpangan sama warna-warna lain, akhirnya orang ketika melihat pamflet kita, oh ini pamflet apa ya gitu. Kok logonya ketiban gitu sama yang lain. Nah, itu perlu kita pertimbangkan juga gitu loh. Bahwasanya ini loh Kopri gitu. Nah, itu dari si desainnya itu perlu banget juga kita memperhatikan warna-warna yang ada di desain kita. Contoh sederhana, pilihan warna dapat menyatukan atau memecahkan sebuah desain itu dengan fakta bahwa penelitian juga membuktikan kalau warna ini bisa meningkatkan pengenalan terhadap sebuah merek. Nah, yang maksudnya kita kalau bahas di dalam dunia advertising gitu ya, tentang periklanan, itu kan ada yang namanya merek gitu ya. Nah, itu tentang pengenalan warna itu berpengaruh 80% ya dari si mereknya, entah itu Tokopedia atau Shopee atau apalah itu. Nah, dia tuh permainan di warnanya selain dia mendesain gaya gaya logonya itu ya. Nah, itu juga warnanya itu penting. Jadi mengingat, oh kalau misalkan kita ngambil online shop, marketing place maksudnya. Kita katakan Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Mereka kan warnanya beda-beda nih. Kalau Tokopedia kita tahu hijau, Shopee orange, dan Lazada itu biru, begitu kan. Lalu merek marketplace kita apa nih gitu. Ibaratnya kayak gitu kan. Dari situ penelitian juga sudah membuktikan bahwa warna itu berpengaruh banget. Lalu untungnya kita di zaman sekarang banyak banget kan pilihan warna sampai nggak terbatas gitu jumlahnya. Dari segala pigmen, dari misalkan katakanlah merah ya. Pigmennya merah tuh ada terbagi ribuan pigmen gitu. Bingung juga Mari kalau jelasin pigmen itu apa. Ya kalian bisa searching tentang pigmen itu gimana ya. Itu. Jadi cabang-cabang dari warna primer ya. Kalau kita bahas SBK dulu. Karena warna primer ini sekarang banyak banget dikolaborasiin sama ahli-ahli desain, ahli-ahli painting gitu kan. Jadi layar yang kalian edit itu membuat lebih hidup. Jadi kita lebih mudah untuk mengekspresikan apa yang jadi ciri khas kita gitu. Seiring dengan sulitnya membuat keputusan gitu kan, seiring kita bingung nih mau apa ya gitu, mau desain gimana ya, tata letaknya gimana, tapi kita dimudahkan dengan banyaknya warna gitu.
memilih sebuah palet untuk proyek desain menjadi semakin menyiksa juga kadang-kadang. Jadi palet itu apa sih? Palet itu kalau dari di Canva ini, ada contohin ya. Palet itu maksudnya adalah tempatnya si warna-warnanya itu. Misalkan di sini. Nah ini namanya paletnya nih. Nah ini palet bawaan. Ada merah, orange, kuning ya kan. Kalian bisa lihat sendiri di layar. Ini namanya palet. Kesediaan banyak maksudnya inilah semua warna-warna ini namanya ya itunya bingung sampean jelasinnya. Kalau nggak ini aja lah. Nah ini namanya palet nih, palet warna, ya kan? Bisa kita sesuaiin. Nah ini namanya rodanya, walaupun tidak berbentuk roda ya teman-teman. Ini nama roda warnanya lah ibaratnya. Nah gitu. Ini namanya palet. Di samping kita bingung nih milih palet mana yang cocok buat desain gua saat ini, atau lebih ke ungu, merah, biru, hijau. Nah itu kan di samping itu kita dirasa kemudahan aja gitu karena banyak pigmen warna. Ya gitu deh. 16 juta. Ya. Terus urgensi mengenai desain itu sendiri. Ibaratnya kita kan kadang inspirasi si desainer ini ya, pendesain apapun lah, entah itu logo atau dia bikin sebuah konten, itu kan inspirasi kan datangnya tiba-tiba, kapan saja gitu kan, tiba-tiba lah gitu. Jadi kalau aku pribadi biasanya ngambil beberapa foto dari skema warna yang sesuai gitu, kayak misalkan gue lagi di tempat rekreasi nih, nggak rekreasi sih, ya jalan-jalan lah ke Kotu atau kemana gitu. Nah itu foto-foto yang kayak gitu tuh penting juga gitu buat jadi inspirasi. Itu kita simpan aja dulu. Kita simpan kan. Kayak tadi nih foto gue lagi nunduk, nggak tahu lagi ngapain sih itu. Ya ini penting juga untuk kalian jadikan inspirasi gitu. Jadi nggak perlu bingung ketika kita lagi kesulitan untuk mencari desain. Nah foto-foto yang ada di galeri itu membantu. Itu yang pertama, urgensi dalam itu desain. Terus lainnya adalah roda warna yang tadi aku udah sebutkan ya, maksudnya warna-warna itu. Jadi next ke poin 3. Meminjam prinsip dari desain interior. Nah, maksudnya itu gimana sih meminjam prinsip interior? Kan desain interior itu yang tadi Maria sebut ada 3 warna. 3 warna aja yang jadikan jadi warna penguat, warna utama dari desain lu gitu, ya kan? Jadi cukup 3 warna itu aja yang diperbanyak, yang diolah untuk misalkan lu buat suatu desain buat tembok ya, mau ngecat tembok dengan ada tempelan sih, ya itulah dengan paint lukisannya gitu ya, misalkan katakanlah mau di tembok itu lukisan buah gitu. Nah itu cukup kita ambil tiga warna. Selain warna itu jadikan ilustrasi aja. Kayak tadi ini ilustrasi ini kan bisa aja kita warnain dengan warna yang selain warna utama ya. Itu cukup satu aja gitu. Nah itu meminjam prinsip dari desain interior juga bisa membantu kalian. Terus kemudian cocokkan warna dengan suasana topik. Nah itu tadi Maria udah bahas juga. Nah yang terakhir adalah kembali ke teman-teman masing-masing. Kembali ke diri teman-teman sendiri. Warna itu sudah Maria bocorin,
dia bisa menyatukan ataupun juga memecahkan desain gitu. Dia bisa menjadi misteri ataupun dia juga bisa menjadi kata kunci. Dia bisa menjadi penguat ataupun pelemah dari desain kalian. Jadi alangkah sangat mengecewakan sebuah desain kalau warna dan bahasa yang kalian cantumin di situ tuh nggak sepadan atau nggak serasi gitu sama sama feel yang mau kalian tunjukin gitu. Maksudnya hatinya pengen begini, kok desain gue jadi begini ya gitu kan. Nah itu diminimalisir dengan pembelajaran kita pada kali ini begitu. Entah kalian pengen mengoleksi inspirasi tadi kan dengan banyakin foto-foto, kayak tukang fotografer itu kan banyakin amunisi untuk buat konten-konten gitu kan ya. Itu maksudnya inspirasi gitu. Kita katakan itu dengan mengoleksi inspirasi. Entah kalian mau mengoleksi inspirasi atau menemukan itu di luar ruangan dengan mencatat gitu kan. Oh, gue punya desain begini, gue catat gitu kan. Atau membuatnya secara mendadak, ya buat aja di Canva gitu kan, dadakan gitu dengan melihat pamflet itu, template-template yang ada gitu dan palet warna yang bagus gitu kan. Jadi ngebawa desainnya teman-teman itu beraluran dengan mengikuti prosesnya kalian deh gitu. Prosesnya kalian dalam mengarungi hidup di dunia ini ya sih. Dengan bereksperimen terus ya begitu, ada 3 poin itu. Dengan kalian mau mengkoleksi inspirasi atau nemuin itu di luar ruangan atau membuat secara mendadak, sudah itu 3 dari pembelajaran desain pada malam hari ini. Mungkin sekian aja yang bisa Maria sampaikan. Cukup haus sih ngomong terus. Silakan. Izin minum. Jadi begitu teman-teman. Mau nanya dong Kak? Iya boleh. Boleh pakai mic-nya Lekmat. Lekmat. Panggilannya siapa nih? Cita nama aslinya. Semangat Nia. Terima kasih semangat Nia. Kakak izin keluar ya, Nia ada gladi buat besok, webinar sekarang. Oke. Lihat YouTube ini juga bisa klik link yang ada di description box. Oh, siap. Siap, ada yang mau bertanya dan diskusi, tapi dijawabnya semampu Maria ya. Oh iya, sebelum kita sembari kita menunggu pertanyaan, jadi yang kepo sama desain logo aku, jadi begini. Ini kebetulan karena asramaku dulu nggak punya logo, jadi aku berinisiatif ya membuat ini di dalam tugas, di sekalian tugas sekolah dulu. Inilah hasilnya. Alhamdulillah masih dipakai sampai sekarang logonya gitu. Jadi ya senang banget gitu dari pengalaman di sekolah kita belajar tentang desain gitu kan, terus juga bisa bermanfaat buat kita ya, kayak buat logo ini. Itu juga bisa dilakuin sama teman-teman. Ya ini koleksi.
jadi museum. Nama saya. Ini nggak mau pakai dibuka kameranya nih. Rahmatullah. Kadang kalau mau nyoba-nyoba desain itu suka mager duluan dan suka gak pede sama hasilnya, agak gimana ya Kak. Makasih. Rahmatullah, semester 3 prodi PAI. Teman-teman maaf ya. Ya siap Kak. Gimana cara biar pede terhadap desainnya ya? Gini, yang pertama. Makasih Kak Kamel. Semoga sukses terus PPM-nya, skripsi dan lain-lainnya. Makasih juga udah gabung. Ya itu. Oke. Belum jawab ya gua. Jadi begini. Rahmat. Panggilnya Bang Rahmat aja ya. Kayaknya kita seumuran deh. Gak usah ada kakak-kakak lah di sini. Jadi gini, tips ya buat PD. Pertama, kalian sering-sering lihat pamflet atau bukan gimana ya? Kalian nemuin satu orang desainer atau pembuat pamflet atau entah apalah itu yang pasti asli itu buatan dia. Misalkan kita katakanlah kalau di kampus kita sendiri ya, itu ada Bang Alwi. Bang Alwi itu yang sering banget bikin pamflet yang ada di PMII. Biasanya kalau ada acara-acara PMII dari komisariat itu seringnya Bang Alwi yang bikin. Nah, kayak gitulah. Kita bukan berkaca sih, maksudnya refleksi gitu loh. Dan apa ya? Dan mengambil keputusan ibaratnya. Ini desainnya Bang Alwi ini bagus nggak sih gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah menemukan satu orang aja deh, nggak usah banyak-banyak. Satu orang acuan kalian untuk PD dalam mendesain. Nah, itu jadiin contoh untuk memulai desainnya. Paham nggak? Ibarat kata kita tuh mau belajar mewarnai, ya kan? Tapi kita nggak tahu warna gunung itu gimana sih? Warna apel itu warnanya apa sih? Masa apel ada yang warnanya coklat gitu, ya kan? Mana ada gitu apel coklat gitu. Nah, kalian temukan satu orang, kalau masalah PD itu pasti harus bilang orang ya. Kalian temukan satu orang yang menjadikan yang kalian anggap itu oke, dia adalah kiblat gue berarti gitu. Dia adalah panutan gue dalam desain gitu. Nah, kalian sering-seringin tuh mengamati cara dia naro ilustrasinya,